Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Pratama dari kelas E, jurusan Ilmu Komunikasi, nomor NIM 115200264. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi stratifikasi sosial. Nah, dalam stratifikasi sosial tentunya dalam setiap masyarakat pastinya terdapat perbedaan antar individu maupun kelompok. Nah, itu sendiri merupakan fenomena sosial umum yang bersifat horizontal dan juga bersifat vertikal. Nah, perbedaan tersebut dalam sosiologi dikenal dengan stratifikasi sosial. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan juga prestis. Nah, untuk stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral dari sosiologi sendiri. Akibatnya sistem stratifikasi sosial muncul istilah kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Nah, dalam buku stratifikasi dan mobilitas sosial karya Indra Ratna Irawati Patina Sarani, terminologi stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosius yang berarti masyarakat. Stratifikasi sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, atau politik dalam lapisan-lapisan yang jenjang. Nah, dasar pembeda sendiri antar satu posisi sosial dengan posisi lainnya berupa perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, di sini saya punya dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Nah, untuk jenis stratifikasi sosial sendiri ini ada dua jenis yang membedakan. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, di mana stratifikasi sosial ini terjadi di masyarakat yang tidak dapat beralih dari satu strata awal ke strata atas maupun ke strata bawah. Biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta atau feodal. Contohnya aja, sosial tertutup dilihat pada sistem kasta yang ada di Bali atau di India. Mereka memiliki sistem kasta yang tidak bisa naik ataupun tidak bisa turun. Nah, ada satu lagi sistem stratifikasi, yaitu sistem stratifikasi sosial terbuka. Nah, untuk yang terbuka ini adalah lawan dari stratifikasi tertutup, di mana setiap lapisan masyarakatnya bisa mengalami kenaikan strata atau penurunan strata. Ketika dasar stratifikasi yang digunakan kekayaan, apakah tiap strata dapat beralih dari atas ke bawah atau sebaliknya? Ya, jelas, siapapun bisa beralih dari memiliki kekayaan berlimpah akhirnya menjadi orang yang tidak memiliki apapun. Sebaliknya, dari orang yang tidak memiliki apapun akhirnya mendapat harta berlimpah dan akhirnya dia mengalami kenaikan strata. Jadi yang membedakan stratifikasi sosial tertutup sama terbuka adalah sistem stratanya yang bisa naik turun, dan yang tertutup tidak bisa naik ataupun turun strata. Nah, untuk dasar pembentukan stratifikasi sosial ini memiliki seperti contohnya dasar kekayaan. Nah, biasa tuh cenderung masyarakat lebih menghargai orang-orang yang
memiliki kekayaan berlimpah daripada orang yang tidak memiliki kekayaan berlimpah. Jika itu terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial di masyarakat tersebut adalah kekayaan atau ekonomi. Stratifikasi seperti juga disebut kelas sosial. Kelas sosial ini adalah stratifikasi yang berdasarkan kekuatan ekonomi. Nah, seperti masyarakat tidak dapat melepaskan dimensi ekonomi dari dimensi pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan dengan penghasilan merupakan bagian penting dari sistem ekonomi sendiri. Nah, berikutnya adalah dasar pendidikan. Ya, sama seperti sistem kekayaan tadi, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Lapisan pada pendidikan tersebut bisa dilihat dari lulusan paling kecil seperti SD, SMP, terus naik ke SMA hingga naik ke perguruan tinggi. Nah, ukuran ilmu pengetahuan ini yang masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan akan menjadi syarat bagi pekerjaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk sistem berikutnya ada kekuasaan. Kekuasaan ini yang sedikit unik. Jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Nah, jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimilikinya lebih rendah. Jadi seperti itu. Untuk stratifikasi sosial sendiri, memang pembedaan kelas itu memang ada, dan banyak sekali contoh yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kilas balik kita akan membaca lagi seperti stratifikasi sosial memiliki dasar pembentukannya yang seperti tadi, dasar kekayaan, dasar pendidikan, dasar kekuasaan. Terus jenis stratifikasi sosial sendiri ada dua, yaitu stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Di mana stratifikasi sosial tertutup kita tidak bisa mengalami kenaikan atau keturunan strata seperti contohnya masyarakat Bali yang memegang sistem kasta. Dan untuk stratifikasi sosial terbuka kita bisa mengalami kenaikan dan penurunan strata seperti contohnya yang dari kekayaan dari orang biasa hingga menjadi orang yang di atas, seperti halnya dia memiliki kekayaan yang kurang, maka dipandang lebih rendah daripada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih tinggi. Namun semua itu bisa berubah saat roda sudah berputar, seperti yang kaya jadi yang jadi tidak punya apa-apa, dan sedangkan yang tidak punya apa-apa menjadi orang-orang yang memiliki harta berlimpah. Sekian dari saya materi stratifikasi sosial, semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.